Sok dah yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami sebagai kelompok 12 akan menjelaskan tentang tugas studi kelayakan bisnis jasa catering sehat yang kami beri nama Ideal Catering. Selanjutnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Elsa Mas Julianti dengan nomor NPM 1840110. Lalu selanjutnya ada Ningsi Saputri dengan nomor NPM 1840151. Selanjutnya ada saya sendiri, Febia Azahra dengan nomor NPM 1840167. Lalu selanjutnya yang terakhir ada Delatri Utari dengan nomor NPM 1840168. Sebelumnya ini ada logo dari bisnis kami. Catering merupakan usaha yang bergerak di bidang jasa dan kuliner yang menawarkan masakan rumahan. Awal mula kelompok kami berinovasi mendirikan usaha catering sehat ini karena melihat keadaan yang sekarang sedang terjadi, yaitu pandemi COVID-19, di mana banyak sektor bisnis menutup usahanya lantaran pandemi ini. Catering kami pun memiliki pilihan nasi, yaitu nasi merah dan shirataki rice. Kenapa kami berinovasi untuk membuat bisnis catering ini? Karena melihat kondisi masyarakat Indonesia yang sedang di tengah pandemi COVID dan harus memperhatikan kondisi kesehatan mereka. Selanjutnya ada aspek pasar dan pemasaran yang akan dijelaskan oleh kawan saya di Lab Utari. Di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk pasar, prediksi permintaan dan penawaran, segmenting, targeting, positioning, analisa persaingan bisnis, dan marketing mix. Bentuk pasar. Bisnis catering adalah satu bisnis rumahan yang sangat mudah dilakukan dan sangat cocok bagi kita yang hobi masak. Dengan begitu, Anda bisa menjadikan hobi Anda menjadi bisnis yang menghasilkan uang. Kelebihan dari bisnis ini adalah memperoleh keuntungan yang besar karena belum banyak orang yang menjalani bisnis tersebut. Karena bisnis catering yang pesaing yang sedikit, tentunya ini memungkinkan untuk mendapatkan pelanggan juga lebih banyak dan tentunya profit yang banyak. Lalu ada prediksi permintaan dan penawaran. Penawaran harga promo, yaitu jika usaha kita belum dikenal banyak orang, maka kita harus menarik perhatian pembeli dengan penawaran harga promo. Namun pastikan harganya tidak membuat rugi perusahaan maupun konsumen. Yaitu contohnya penawaran seperti voucher 15% untuk pembelian 2 box. Lalu ada buy one get one dan free ongkir untuk pemesanan 6 pieces untuk setiap pembeliannya. Lalu di sini ada permintaan dalam usaha bisnis catering makanan sehat ini biasanya banyak permintaan konsumen tentang menu apa saja yang akan kita jual. Tentunya kita di sini akan menyediakan makanan setiap harinya itu berbeda-beda agar konsumen tidak merasa bosan. Lanjut. Lanjut. Lalu di sini ada segmenting, yaitu segmenting terdiri dari geografis, demografis, dan psikografik dan perilaku. Geografis di sini meliputi wilayah, daerah lingkungan. Jika dilihat dari segi geografis, usaha catering ini berlokasi di wilayah Bandung, kota, dan yakni di lingkungan perumahan. Lalu demografis yaitu meliputi usia, jenis kelamin, dan siklus hidup keluarga. Usaha ini ditunjukkan kepada orang-orang yang menginginkan makanan sehat. Makanan ini bisa dikonsumsi dari berumur 5 tahun sampai 60 tahun ke atas. Dan penikmat dari usaha ini adalah para wanita maupun laki-laki. Lalu ada psikografik, yaitu berbicara mengenai psikografis yang berhubungan dengan kelas sosial. Produk kita dapat dikonsumsi untuk segala kalangan, baik kalangan kecil maupun besar. Lalu ada perilaku, yaitu meliputi kelompok berdasarkan pengetahuan, konsumen yang memiliki pengetahuan akan produk yang kita jual. Lalu ada sikap, yaitu jujur akan rasa makanan yang dikonsumsi. Penggunaan, konsumen melakukan repeat order terhadap produk catering kami. Respon konsumen menerima dengan baik
akan cita rasa produk yang kami jual, kesetiaan dan pelayanan, loyalitas pelanggan yang merasa puas atas layanan yang diberikan oleh catering kami. Lalu ada targeting. Setelah mengevaluasi berbagai segmen pasar yang ada, perusahaan harus memilih segmen mana yang dan berapa segmen yang akan dilayani. Oleh sebab itu, perusahaan memilih pemasaran dengan pembedaan dengan strategi ini. Perusahaan memutuskan untuk memilih beberapa segmen dan merancang barang yang berbeda untuk masing-masing segmen. Lalu ada positioning, yaitu dapat diartikan sebagai bagaimana sebuah perusahaan dapat memposisikan produknya di pasaran dan juga bagaimana agar konsumen dapat membedakan produk kami dengan produk pesaing. Dah. Selanjutnya yaitu analisa persaingan bisnis di industri tersebut. Yang pertama yaitu ancaman pendatang baru. Ancaman persaingan tidak hanya datang dari para kompetitor lama. Seiring dengan berkembangnya usaha, muncul juga ancaman dari para produsen baru. Yang kedua yaitu ancaman produk atau jasa pengganti. Merupakan barang atau jasa yang dapat menggantikan produk sejenis. Adanya produk atau jasa pengganti akan membatasi jumlah laba potensial yang didapat dari suatu industri. Yang ketiga yaitu kekuatan tawar-menawar pembeli. Daya tawar pembeli pada industri berperan dalam menekan harga untuk turun, serta memberikan penawaran dalam hal peningkatan kualitas ataupun layanan lebih, dan membuat kompetitor saling bersaing satu sama lain. Yang keempat yaitu kekuatan tawar-menawar pemasok. Pemasok dapat menggunakan kekuatan tawar-menawar terhadap pembeli dalam industri dengan cara menaikkan harga atau menurunkan kualitas produk atau jasa yang dibeli. Yang terakhir yaitu persaingan antar kompetitor dalam industri yang sama. Kompetitor dalam hal ini adalah pemain yang menghasilkan serta menjual produk sejenis yang bersaing merebut pasar. Selanjutnya yaitu marketing mix. Produk adalah keseluruhan konsep objek atau proses yang memberikan sejumlah nilai manfaat kepada konsumen. Produk dapat berupa paket yang lengkap yang terdiri dari makanan, servis, dan kenyamanan yang memuaskan, kebutuhan dan keinginan konsumen, dan menciptakan kesan yang tidak terlupakan. Jadikan produk makanan mempunyai rasa yang enak dan mempunyai keunikan supaya bisa menembus pasaran. Selanjutnya adalah harga. Bauran harga berkenaan dengan kebijakan strategis dan taktis seperti tingkat harga, struktur diskon, syarat pembayaran, dan tingkat diskriminasi harga di antara berbagai kelompok pelanggan. Harga menggambarkan besarnya rupiah yang harus dikeluarkan seorang konsumen untuk memperoleh satu buah produk makanan sehat, dan hendaknya harga akan dapat terjangkau oleh konsumen. Selanjutnya ada promosi, yaitu bauran promosi meliputi berbagai metode. Ada iklan, promosi penjualan, penjualan tatap muka, dan hubungan masyarakat. Menggambarkan berbagai macam cara yang ditempuh perusahaan dalam rangka menjual produk ke konsumen. Yang terakhir yaitu saluran distribusi. Saluran distribusi merupakan keputusan distribusi menyangkut kemudahan akses terhadap jasa bagi para pelanggan. Tempat di mana produk tersedia dalam sejumlah saluran distribusi dan outlet yang memungkinkan konsumen dapat dengan mudah memperoleh suatu produk. Selanjutnya, itu aspek teknis produksi atau teknologi. Ada 4. Yang pertama, analisa lokasi bisnis. Untuk lokasi bisnis yang akan dijalankan, yaitu berada di Taman Sari, Kota Bandung, Jawa Barat. Selanjutnya, analisa luas produk. Luas produk dari bisnis ini yaitu mampu menghasilkan output 500 bungkus per hari. Produk ini dapat menyebar ke seluruh kecamatan Bandung dan sekitarnya. Yang ketiga yaitu analisa layout pabrik. Untuk lokasi produk sementara ini kami belum memiliki store khusus. Kami baru mempunyai rumah produksi. Dikarenakan karena pandemi lumayan sulit untuk membuka store secara langsung. Sehingga kami berencana untuk produksi di rumah saja. Yang terakhir yaitu analisa kesiapan teknologi. Teknologi yang digunakan masih sederhana seperti peralatan masak pada umumnya.
Selanjutnya ada aspek manajerial atau sumber daya manusia. Terdiri dari struktur organisasi. Struktur organisasi suatu perusahaan menggambarkan suatu hubungan tanggung jawab dan wewenang yang ada pada suatu perusahaan. Selain itu, struktur organisasi juga menggambarkan pembagian kerja dari suatu aktivitas tertentu guna kelancaran usaha yang sedang dijalankan oleh suatu perusahaan. Struktur organisasi di Ideal Catering yaitu pertama ada owner Ideal Catering. Owner di sini bertanggung jawab atas perencanaan, pengkoordinasian, pengarahan, dan pengawasan, serta peningkatan mutu. Job description-nya yaitu memimpin dan mengendalikan semua kegiatan usaha catering, merencanakan dan menyusun program kerja. Yang kedua, ada divisi pemasaran. Job description dari divisi pemasaran, satu, membuat, merumuskan, menyusun, menetapkan konsep dan rencana umum perusahaan, mengarahkan dan memberikan kebijakan atau keputusan atas segala rancangan dan implementasi manajemen pemasaran, penjualan, dan promosi ke arah pertumbuhan dan perkembangan perusahaan. Yang kedua, ada menyusun, mengatur, menganalisis, mengimplementasi, dan mengevaluasi manajemen pemasaran, penjualan, dan promosi secara bertanggung jawab bagi perkembangan dan kemajuan perusahaan. Yang ketiga, melakukan pengawasan dan pengendalian atas seluruh kinerja manajemen pemasaran, penjualan, dan promosi bagi kepentingan perusahaan. Selanjutnya ada divisi keuangan. Job description dari divisi keuangan yaitu menyusun rencana penggunaan keuangan bersama manajer lain dalam segala kegiatan dan peningkatan mutu usaha. Mengawasi segala pengeluaran dan pemasukan dalam perusahaan supaya berjalan sesuai dengan perencanaan. Dan menetapkan pelaksanaan sistem dan prosedur yang berkaitan dengan keuangan. Selanjutnya yang keempat ada divisi sumber daya manusia. Job description-nya yaitu menyusun strategi ataupun kebijakan dalam pengelolaan sumber daya manusia yang telah ditetapkan oleh perusahaan, baik itu jangka panjang atau jangka pendek. Menyusun rencana kerja beserta anggaran dalam pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan, serta memastikan bahwa kinerja sumber daya manusia meningkat. Dan yang terakhir, mengontrol dan mengkoordinasi seluruh pelaksanaan fungsi sumber daya manusia di perusahaan guna memastikan semuanya berjalan sesuai strategi kebijakan dan aturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Next. Selanjutnya ada model manajemen. Model manajemen yang kami gunakan yaitu POACH, terdiri dari planning. Planning yaitu tujuan ideal catering, yaitu mencukupi kebutuhan makanan sehat untuk konsumen. Konsumen yang ingin makanan sehat, tetapi rasanya tetap enak, sehingga kami dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Apalagi dengan pandemi ini, orang-orang sangat membutuhkan makanan sehat. Yang kedua, ada organizing. Setelah merencanakan semua hal yang dibutuhkan, selanjutnya adalah proses mengatur tim atau divisi, mengatur jadwal kerja, juga mengelompokkan tiap individu sesuai kemampuan. Ideal catering. Ideal catering membutuhkan fresh graduate, ahli gizi, admin, karyawan untuk memasak dan kurir. Yang ketiga ada activating, yaitu mengimplementasi rencana ke dalam bentuk aksi menjadi langkah penting untuk mencapai sukses dalam bisnis. Dalam hal ini, tiap divisi diharapkan untuk memulai bisa mengerjakan tugasnya sesuai deskripsi pekerjaan masing-masing. Dengan mengkualisasi ide dasar atau rencana bisnis yang sudah diberikan. Yang terakhir ada controlling, yaitu aksi yang dilakukan untuk memastikan alur kerja bisnis berjalan sesuai rencana. Bahkan 3 poin di atas tidak akan berjalan sempurna tanpa ada kontrol yang layak. Selanjutnya, next. Ada perencanaan sumber daya manusia, yaitu ada strategi operasional. Untuk menjadi seorang wirausahawan di bidang makanan tidak harus menjadi ahli masak dulu, tetapi yang terpenting adalah mampu mengelola usaha itu. Sementara untuk tenaga ahli yang dapat memasak akan dilakukan perekrutan, yaitu di sini ada jenjang karir, rekrutmen, dan pengukuran kinerja, lalu ada kompensasi. Rekrutmen di sini harus memenuhi kebutuhan karyawan, yaitu tukang masak dan kurir. Dilakukan dengan sistem pemilihan langsung dari masyarakat yang tinggal di sekitar tempat kerja. Dalam memilih tukang masak dan kurir harus memenuhi kualifikasi tersebut.
Pertama, tukang masak dipilih dengan pertimbangan memiliki kemampuan masak serta masakannya memiliki rasa yang enak. Kemudian untuk kepentingan mengemas masakan dilakukan pengarahan sehingga sesuai dengan packing kebutuhan nutrisi konsumen. Kedua, ada kurir dipilih dengan kualifikasi yang dapat mengendarai kendaraan serta memiliki SIM dan dinilai memiliki kejujuran dan keramahan karena berhubungan langsung dengan konsumen. Lalu, proses rekrutmen yang dilakukan dengan memasang iklan di media cetak atau media online dengan kualifikasi sebagai berikut. Ahli gizi, kualifikasinya pria atau wanita berusia 22 sampai 27 tahun, pendidikan terakhir S1 gizi, menguasai perhitungan nutrisi. Tukang masak, kualifikasinya pria atau wanita berusia 18 sampai 22 tahun, pendidikan terakhir SMK Tata Boga, menguasai pengolahan makanan utama. Dan yang terakhir ada driver, kualifikasinya pria berumur 18 sampai 25 tahun, lulusan terakhir SMA atau sederajat, mampu mengendarai kendaraan, memiliki SIM C dan SIM A. Kompensasi yang kami berikan yaitu biaya gaji 15 karyawan per bulan adalah Rp23.100.000. Rinciannya untuk admin 3 orang sebesar 4.500.000, kurir pengantaran 3 orang 3 juta, dan tenaga masak atau dapur 10 orang 12 juta, dan fresh graduate ahli gizi 3.600.000. Selanjutnya, ada aspek lingkungan. Yang pertama ada pengaruh kondisi ekonomi. Dalam data yang kami amati, daya beli atau permintaan catering sehat dalam masa pandemi COVID ini lumayan tinggi. Selain sehat dan harga yang terjangkau, kami menyediakan jasa pengantaran di mana konsumen tidak perlu keluar rumah. Semua kalangan dapat menggunakan jasa catering kami sehingga sangat mempengaruhi pendapatan yang kami dapatkan. Lalu selanjutnya ada sosial budaya. Dari hasil analisis dan riset kami, masyarakat Indonesia di tengah pandemi mulai sangat memperhatikan kesehatan, terutama dalam makanan, di mana keterbatasan untuk melakukan aktivitas di luar merupakan salah satu faktornya jasa catering sangat diminati. Di samping itu, masyarakat cenderung memilih-milih dalam mengkonsumsi makanannya. Lalu selanjutnya ada aspek teknologi. Peralatan yang digunakan untuk membuat hidangan sehat kami hanyalah peralatan masak pada umumnya, seperti kompor, tabung gas, wajan besar, air fryer, mesin penggiling daging, mesin pengepresan, dan alat dapur dasar, seperti pisau, sendok, telenan, dan yang lain-lain. Namun dalam mengatur promosi online, kami menggunakan media sosial seperti Instagram, Facebook, TikTok, dan endorse. Sedangkan untuk jasa pengantaran, kami menyediakan kurir perusahaan, namun apabila konsumen ingin melakukan pembelian melalui aplikasi ojek online, kami hadir di Gojek, Grab, dan Maxim. Dan dalam pencatatan atau pembukuan penjualan dan pembelian kami menggunakan teknologi komputer. Sebelum mengakhiri presentasi ini, saya akan menampilkan aspek keuangan. Sebelumnya maaf teman-teman, apa udah kelihatan ya makalahnya? Halo. Belum ada, Pep. Sekarang udah kelihatan? Yang pertama ini ada analisis kebutuhan investasi yang kami butuhkan untuk launching pertama kami. Ada nasi merah, nasi putih, daging ayam, ikan tuna, tahu, tempe, bayam, jagung, tomat, dan buah naga. Masing-masing dengan harga satuan dan harga totalnya. Lalu kami totalkan menjadi 9.310.000. Lalu untuk investasi bisnis kami
Ada beberapa yang kami butuhkan investasi jangka panjangnya seperti kompor, tabung gas, wajan, panci, air fryer, penggiling, HP kantor, komputer, motor, atau mobil box operasional. Setelah ditotal semuanya menjadi 180.225.000. Lalu untuk kompensasi karyawan yang akan kami berikan adalah sekitar 190 juta 31.000 dengan rincian seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh bagian SDM. Lalu selanjutnya ada perlengkapan pendukung operasional seperti box makanan, label makanan, dan tabung gas yang ditotal sebesar 858.500. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaklumi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh.